Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ayolah ikhwah, kita lanjutkan pelajaran adab. Kita masuk ke adab berkaitan dengan rumah. Ketahuilah bahwa keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah keadaan yang paling sempurna. Seluruh hal yang terdapat baik di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun di keseharian beliau ataupun juga di keadaan beliau, tentu kita harus mencontoh hal tersebut. Karena Rasulullah SAW adalah suri tauladan kita. Tidak ada contoh yang patut untuk kita jadikan pedoman, kita jadikan suri tauladan melainkan beliau SAW. Begitupun dengan keadaan rumah. Tatkala Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya dunia ini hanyalah persinggahan, seperti persinggahan orang yang safar, maka Rasulullah SAW membuat tempat tinggal dengan keperluan semata yang dapat menutupi dari pandangan manusia, melindungi dari panas dan dingin, hujan dan angin, dan seterusnya. Rumah beliau adalah rumah yang pertengahan, sederhana yang bagus, beraroma baik, bukan rumah yang beraroma busuk. Bahkan seolah-olah rumah beliau, disebutkan dalam riwayat, seolah-olah seperti hendak rubuh, saking sederhananya rumah beliau. Tapi bukan rumah yang kotor, yang beraroma busuk. Rumah beliau adalah rumah yang beraroma baik dengan keringat dan aroma tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kehormatan tertentu bagi rumah sebagaimana firman-Nya, "Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Walaisal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang haji, telah selesai haji, untuk memasuki rumah-rumah mereka melalui pintu-pintu mereka. Pintu depan dari rumah tersebut, bukan melalui pintu belakang atau pintu atas. Tetapi rumah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah rumah yang terdapat pintu di depan rumahnya. Inilah rumah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bermegah-megahan dan seterusnya. Lalu di antara adab yang berkaitan dengan rumah yang lainnya adalah mengucapkan doa ketika keluar dari rumah, sebagaimana Rasulullah SAW contohkan. Beliau mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Hendaknya setiap mukmin senantiasa membaca doa tersebut ketika ia hendak melangkah keluar rumahnya. Di antara adab-adab yang berkaitan dengan rumah yang lainnya ialah tidak bermegah-megahan dalam meninggikan bangunan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu as-sa'atu hatta yatatawalu an-nasu fil bunyan." Tidak akan tegak hari kiamat sampai manusia berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Manakala seorang manusia di muka bumi ini sudah saling berlomba-lomba untuk bermegah-megahan,
untuk meninggikan bangunannya, maka itu merupakan tanda-tanda dari datangnya hari kiamat. Selanjutnya di antara adab-adab yang berkaitan dengan rumah ialah hendaknya seorang mukmin menciptakan suasana yang lega, yang luas dalam rumahnya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sa'adatul muslim al-maskanul wasi' wal jaru salih wal markabu al-hani." Kebahagiaan seorang muslim itu terletak pada tempat tinggalnya yang luas, terletak kepada tetangganya yang baik, dan terletak pada tunggangannya yang enak. Ini merupakan kenikmatan yang harus atau yang dianjurkan untuk dicapai oleh seorang mukmin. Mendapatkan rumah yang lega, suasananya luas, nyaman untuk ditinggali oleh keluarganya, oleh dirinya dan keluarganya, istrinya dan anak-anaknya, dan seterusnya. Ya, ini merupakan kenikmatan bagi setiap muslim yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Lalu adab-adab yang berkaitan dengan rumah di antaranya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki di rumah. Apa yang dilakukan oleh seorang suami di rumah? Sebagaimana yang disabdakan atau yang ceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana ia pernah ditanya, "Maka yasna'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahli?" Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan di tengah-tengah keluarganya? Faqalat, "Kana yakunu fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis shalah kharaja." Bahwasanya Rasulullah ialah melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh keluarga beliau. Ia berkumpul dengan keluarga beliau di rumahnya. Lalu ketika datang waktu salat ia keluar rumah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha juga menceritakan, "Kana basyaran minal bashari yaghsilu saubahu wa yahlubu syatahu." Rasulullah adalah layaknya seorang manusia biasa. Beliau mencuci pakaian dan memerah susu kambing beliau. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mencuci pakaiannya, membantu istrinya dalam mencuci pakaiannya, dan juga memerah susu peliharaannya. Inilah contoh yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man anfaqa nafaqatan ala alihi wa huwa yahsibuha kanat lahu sadaqah." Seorang suami hendaklah ia senantiasa berusaha mencari nafkah untuk diberikan kepada keluarganya. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang memberikan nafkah kepada keluarganya dalam keadaan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi sedekah baginya. Orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah, seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah yang halal untuk diberikan kepada anak dan istrinya, maka itu merupakan ibadah yang mana hasilnya nanti seperti orang yang bersedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga bersabda, "Innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi fami imra'atik." Kata Rasulullah SAW, sungguhnya engkau tidaklah mengeluarkan suatu nafkah yang dengannya engkau mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, melainkan engkau pasti diberi pahala karenanya. Ya, setiap nafkah yang kita berikan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, pasti akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dari infak atau nafkah tersebut. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, yang wajib untuk memberikan nafkah kepada keluarga adalah suami, bukanlah istri. Ini yang perlu kita tanamkan. Bahwasanya kita sebagai laki-laki adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dan membawahi anak-anak kita, istri kita. Maka sudah sepatutnya, sudah sewajibnya, sudah seharusnya laki-laki lah yang keluar rumah untuk mencari nafkah, bukan wanita. Ya, karena wanita tugasnya adalah di rumah
mengajari sebagai madrasatul, sebagai sekolah pertama untuk anak-anak mereka, menjaga kehormatan suaminya di rumah, mengurus keperluan suaminya, mengurus keperluan rumah tangga yang lainnya. Disitulah ibadah dari seorang istri. Disitulah surga bagi seorang istri, manakala seorang suami sudah ridha terhadap istrinya, maka Allah pun akan ridha terhadap istri tersebut atau wanita tersebut. Dan tapi manakala suami tidak ridha terhadap istri tersebut, suami tidak meridhai pekerjaan yang dilakukan oleh istrinya keluar rumah mencari nafkah dan selanjutnya, padahal suami sudah melarangnya, maka ini merupakan kemurkaan yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara adab-adab yang berkaitan dengan rumah yang lainnya ialah memadamkan lampu di malam hari ketika hendak tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aghliqul baba wa auqi'us siqa'a wa akfi'u al-ina' aw khammirul ina' wa adfi'ul misbah fa inna syaitana la yaftahu ghalaqan wa la yahillu wika'an wa la yakshifu aniyatan wa innal fuwaisiqatu tudrimu 'ala an-nasi bainahum." Tutuplah pintu, kata Rasulullah SAW. Ikatlah tutup ceret air. Balikanlah wadah-wadah atau bejana-bejana. Tutuplah tempat-tempat makan dan minum, serta matikanlah lampu. Sungguhnya setan tidak akan mampu membuka sesuatu yang tertutup. Dengan apa? Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mematikan lampu atau mematikan penerangan saat tidur. Merupakan anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di antara adab-adab yang berkaitan dengan rumah yang lainnya ialah menutup pintu di malam hari. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuffu sibyanakum 'inda fahmatil 'isya wa iyyakum was-samara ba'da had'atir rijli fa innakum la tadruna ma yabuthu Allahu min khalqihi fa aghliqul abwab wa adfi'ul misbah wa aqfi'ul ina wa auqus siqa." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahanlah anak-anak kecil kalian ketika permulaan datangnya gelap, atau ketika gelap sudah menyelimuti hari tersebut. Dan janganlah sekali-kali kalian mengobrol malam hari atau begadang setelah kaki kita tenang, artinya setelah tidak ada pekerjaan lagi, maka hendaklah seorang tidak bergadang. Kenapa? Karena kalian tidak mengetahui, kata Rasulullah, apa yang Allah tebarkan dari makhluknya di malam hari tersebut. Maka kata Rasulullah, tutuplah pintu-pintu, padamkanlah lampu-lampu, tebalikanlah bejana-bejana yang kosong, dan ikatlah tutup ceret air minum. Kita dianjurkan untuk menutup pintu supaya tidak ada kemudaratan yang keluar atau yang masuk dari luar. Karena kita tidak mengetahui kemudaratan apa yang Allah sebarkan pada malam hari tersebut. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya pada suatu malam pasti Allah menurunkan penyakit atau kemudaratan pada malam tersebut. Oleh karenanya bejana-bejana harus ditutup, tempat air minum harus ditutup, pintu harus ditutup. Ketika seseorang tidak ada lagi kegiatan, maka janganlah keluar rumah pada malam hari. Tidak perlu kita begadang di luar rumah kita malam hari. Lebih baik beristirahat. Kata Rasulullah SAW, membenci berbicara setelah Isya dan membenci tidur sebelum Isya. Rasulullah adalah ketika sudah selesai waktu Isya, maka beliau merebahkan badannya, beristirahat, tidak begadang, tidak mengobrol yang sia-sia, dan seterusnya. Ini merupakan anjuran dan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga peringatan bagi kita, karena kita tidak tahu kemudaratan apa yang kita bawa ke dalam rumah kita ketika kita keluar rumah pada malam hari. Mungkin penyakit-penyakit yang dibawa ketika keluar rumah, ikut ke dalam rumah.
Mungkin syaitan mengikuti kita ketika kita dari luar rumah di malam hari, masuk ke dalam rumah, sehingga mengganggu keluarga kita, mengganggu anak kita, mengganggu rumah tangga kita, dan seterusnya. Waliya'udzubillah. Selanjutnya di antara adab-adab yang berkaitan dengan rumah ialah merangkul anak-anak kecil ketika waktu Isya. Berdasarkan sabda Nabi di atas, kufu sibyanakum hatta tadhhaba fahmah atau fawratul Isya sa'atan tahabu syayatin. Kata Rasulullah SAW, tahanlah anak-anak kalian, rangkulah anak-anak kalian, ayomi anak-anak kalian, ya, hingga berlalu permulaan gelapnya malam sampai datang waktu Isya. Jadi antara maghrib sampai Isya ini merupakan awal dari datangnya kegelapan malam. Maka pada saat itulah syaitan keluar. Ya, pada saat itulah syaitan menyebar pada saat maghrib tersebut. Oleh karena kita dianjurkan untuk menutup pintu pada waktu maghrib dan seterusnya, menutup bejana dan lain-lainnya. Ya, karena setelah masuk waktu Isya maka syaitan pun akan pergi. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق